Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar untuk matematika kelas 12 SMK. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan nilai dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar mendekati suatu nilai variabel tertentu atau tak berhingga. Baiklah, bisa diperhatikan ya pada layar untuk limit fungsi aljabar. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar itu sebagai berikut. Limit ditulis dengan lim, di bawahnya itu ada X tanda panah A, itu dibaca X mendekati A. Kalau ada limit X mendekati A, itu ada K tanpa variabel, itu sama dengan K. Kemudian ada limit X mendekati A, ada variabel X, maka X-nya itu diganti dengan A. Jadi disubstitusi dengan nilai A. Kemudian untuk limit X mendekati A, Kx itu merupakan fungsi ya. Itu artinya K dikali A. Di mana untuk keterangannya K itu adalah konstanta. Ya. Jadi seperti itu bentuk umum dari limit fungsi aljabar. Kx itu merupakan fungsi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita biar lebih jelasnya langsung mengerjakan contoh soal, ya. Untuk contoh soal berikut adalah limit mendekati angka. Tentukan limit dari fungsi berikut. Untuk nomor 1, ya, limit X mendekati 2, 2X ditambah 1 per 3X ditambah 5. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita substitusikan nilai X sama dengan X mendekati 2 itu ke dalam fungsi yang diberikan, ya. Nah, jadi kita substitusikan atau kita ganti nilai X-nya dengan angka yang berada di bawah limit. Limit X mendekati angka berapa? Nah, angka itulah yang kita ganti. Sehingga menjadi 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 3 dikali 2 ditambah 5. Sehingga menjadi 4 plus 1 ditambah 6 plus 5. Sehingga menjadi hasilnya 5 per 11. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan contoh soal nomor 1. Ya. Kemudian untuk contoh soal nomor 2. Jadi tadi untuk mencari nilai limitnya tinggal mensubstitusi, ya. Tinggal menggantikan nilai X-nya. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, limit X mendekati 3, fungsinya 3X plus 1 dibagi X min 3. Nah, sama seperti tadi, ganti nilai X-nya dengan angka yang diketahui. Ya, sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikurang 3. Sehingga sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 0.
sama dengan 10/0. Untuk limit, ketika ada angka dibagi dengan 0, ya, maka hasilnya itu adalah tak hingga. Ya. Jadi Ibu ulangi, di dalam limit ketika ada angka dibagi 0, maka hasilnya itu tak hingga. Ya. Nah, jadi limit itu mendekati, ya. Jadi limit X mendekati berapa? Jadi di dalam limit ketika ada angka dibagi 0, maka hasilnya tak hingga. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ada suatu limit X mendekati 5, ya. Kemudian fungsinya X kuadrat dikurang 25 dibagi 2X dikurang 3. Sama seperti tadi, kita substitusikan nilai X-nya atau kita ganti nilai X-nya menjadi 5 kuadrat dikurang 25 per 2 dikali 5 dikurang 3. Sama dengan 25 dikurang 25 per 10 dikurang 3, sehingga hasilnya menjadi 0/7. Nah, untuk contoh soal nomor 3, ketika ada angka 0 dibagi angka selain 0, maka hasilnya itu 0. Jadi, kalau nomor 2 tadi angka dibagi 0, hasilnya tak hingga. Kalau yang ini 0 dibagi angka selain 0, hasilnya 0. Ya. Jadi itu adalah ketentuan di dalam limit fungsi aljabar. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Jadi di sini Ibu rangkum, ya, untuk contoh soal nomor 1 tadi, ketika hasilnya berupa angka, ya berarti itulah jawabannya. Kemudian contoh soal nomor 2, ketika ada angka dibagi 0, maka hasilnya tak hingga. Ketika contoh soal nomor 3, hasilnya itu 0 dibagi angka, maka hasilnya 0. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh soal nomor 4? Limit X mendekati 2, 3X dikurang 6 dibagi X kuadrat dikurang 4. Sama seperti tadi, kita ganti angkanya menjadi 6 dikurang 6 per 4 dikurang 4. Sehingga hasilnya 0/0. Nah, ketika kalian mendapatkan hasil 0/0, itu bukan merupakan jawaban. Jadi bagaimana ketika kalian mendapatkan hasilnya 0/0, maka harus dilanjutkan dengan langkah kedua. Ya. Jadi ketika hasilnya itu 0/0, maka itu bukan jawaban dan harus dilanjutkan dengan langkah kedua. Nah, langkah kedua ini apa tadi? Ya. Untuk melanjutkan dari proses pengerjaan limit ini bisa dilakukan dengan cara pemfaktoran, ya, atau menurunkan fungsi. Untuk turunan sudah kita bahas pada semester 1 kemarin, ya. Jadi ketika hasilnya 0/0, maka kita lanjutkan pengerjaannya dengan cara memfaktorkan atau menurunkan. Tetapi di sini Ibu ajarkan untuk lebih mudahnya itu cara menurunkan saja. Jadi limit X mendekati 2, 3X min 6 per X kuadrat dikurang 4, kita turunkan dulu fungsi ini. Menjadi limit X mendekati 2, tanda limitnya tetap ditulis, ya, karena belum kita masukkan atau substitusikan nilainya.
Kemudian kita turunkan satu-satu. Turunan 3x itu 3. Turunan 6 itu 0. Per turunan x kuadrat, ingat ya, turunan itu pangkat dikalikan ke depan, pangkat dikurang 1. Itu 2x, kemudian turunan min 4 itu 0, sehingga dapatlah 3 per 2x, kita masukkan nilainya, sehingga dapatlah hasilnya 3 per 4. Ya, jadi seperti itu. Untuk contoh soal nomor 4. Kemudian kita lanjut. Untuk contoh soal nomor 5. Limit x mendekati 0, 3x kuadrat ditambah 5x dibagi 2x ditambah 5. Sama pengerjaannya ya dengan untuk soal nomor 1 sampai 4 tadi. Kita substitusikan nilai x itu 0 di situ ke dalam fungsi tersebut ya. Kita masukkan atau kita ganti nilai x-nya dengan 0. Setelah itu kita dapatkan hasilnya sehingga sama dengan 0 per 5. Nah, seperti yang tadi, kalau ada 0 dibagi angka, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi hampir sama ya kalau untuk limit x mendekati 0. Kemudian contoh soal nomor 6. Masih untuk limit x mendekati 0. Ya. Misalkan ada contoh limit x mendekati 0, 5x kuadrat plus 7x dibagi 3. X pangkat 3 ditambah 2x. Maka langkah awalnya sama seperti tadi, kita masukkan semua. Kita ganti variabel x-nya menjadi 0. Berhubung di sana x semua, itu sudah pasti nanti hasilnya 0 ya. Kita masukkan dulu sehingga dapatlah 0 per 0. Nah, dan itu seperti tadi, bukan jawaban. Jadi harus apa? Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya dengan cara apa tadi? Menurunkan fungsi ya. Menjadi 10x ditambah 7 per 9x kuadrat ditambah 2. Sehingga setelah itu kita masukkan, kita ganti nilai x-nya jadi 0. Ya. Dan didapatlah hasil 0 plus 7 per 0 plus 2 sama dengan 7 per 2. Nah, jadi itulah jawaban dari contoh soal nomor 6. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Nah, untuk contoh soal nomor 7 ini adalah limit untuk x mendekati tak hingga. Ya, jadi ini untuk contoh soal nomor 7 ini kita mencari nilai limit x mendekati tak hingga. Ya. Jadi contohnya di sini limit x mendekati tak hingga, untuk fungsinya 3x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 2 dibagi 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Untuk limit x mendekati tak hingga, cara pengerjaannya yaitu ambil angka di depan pangkat
Jadi Ibu ulang, ambil angka di depan pangkat X yang paling tinggi atau yang paling besar. Ya. Nah, untuk melihatnya itu secara keseluruhan, dari semua fungsi itu pada soal, pangkat yang paling tinggi adalah pangkat 4. Atasnya ada pangkat 4, bawahnya ada pangkat 4. Sehingga kita ambil angka di depannya saja. Sehingga jawaban dari soal nomor 7 adalah 3/5. Ya. Jadi ambil angka di depan nilai X yang pangkatnya paling besar atau paling tinggi. Ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk contoh soal nomor 8. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat dikurang 8 dibagi 3X pangkat 4 dikurang 2X ditambah 1. Sama seperti tadi, lihatlah pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi dari keseluruhan itu adalah pangkat 5. Atasnya ada pangkat 5, bawahnya tidak ada. Ya, jadi ambil dari keseluruhan. Sehingga hasil dari soal nomor 8 ini sama dengan atasnya ada pangkat 5, jadi kita tulis 2. Nah, bawahnya tidak ada pangkat 5. Kalau tidak ada, kita tulis 0. Sehingga seperti yang sudah disampaikan dari awal tadi, untuk limit ketika ada angka dibagi angka 0, maka hasilnya tak hingga. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengerjakan contoh soal nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 9. Ya. Limit X mendekati tak hingga, fungsinya 3X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 dibagi 5X pangkat 3 ditambah 7X. Bisa dilihat di situ, pangkat yang paling tinggi dari keseluruhan fungsi itu adalah pangkat 3. Di atas tidak ada pangkat 3, kita tulis 0, di bawah ada, kita tulis 5. Sehingga angka 0 dibagi angka itu sama dengan 0. Ya. Jadi seperti itu. 0 dibagi angka sama dengan 0. Nah, untuk soal 7, 8, 9 itu fungsinya sudah jadi dan langsung bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana yang nomor 10 ini? Masih tetap limit X mendekati tak hingga. Diberikan fungsi di sini 3X pangkat 5 dikali. Ya, dikalikan ke dalam 2X pangkat 2 ditambah 3 dibagi 7X pangkat 6 ditambah 5X pangkat 4 tambah 1. Nah, untuk soal nomor 7, 8, 9 tadi bisa kita langsung lihat pangkat yang paling tinggi berapa. Tetapi ini harus kita olah dulu. Kita kalikan dulu 3X pangkat 5-nya ke dalam. Menjadi 6X pangkat 7, pangkatnya ditambah ya. 5 tambah 2 itu 7 jadinya. Ditambah 9X pangkat 5 dibagi 7X pangkat 6 tambah 5X pangkat 4 tambah 1. Nah, setelah seperti itu baru kita lihat pangkat yang paling tinggi itu pangkat berapa? Oh, pangkat 7. Di bawahnya nggak ada, jadi kita buat 6 dibagi, karena nggak ada kita buat 0. Maka sama dengan tak hingga, karena angka dibagi 0 itu sama dengan tak hingga.
ya. Jadi seperti itulah cara pengerjaan untuk limit fungsi aljabar X mendekati angka, X mendekati 0, dan X mendekati tak hingga. Kemudian, catat seluruh materi yang ada dalam video pembelajaran ini dan kerjakan 5 latihan soal berikut. Setelah selesai, fotokan dan upload ke dalam classroom kelas kalian. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.